Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Afif Yunia Rahman, bisa dipanggil dengan Pak Afif. Pertemuan berikut ini Pak Afif akan menjelaskan mengenai neural network. Nah, neural network ini merupakan model yang menginspirasi otak manusia, yaitu cara bekerjanya. Model ini meniru seperti neuron pada otak kita. Neural network adalah unit dasar komputasi dalam neural network, yang berarti neuron atau sering disebut node lain atau unit. Node yang berarti menerima input atau node lain dari sumber eksternal. Nah, kalau neural network ini dimodelkan dalam bentuk otak kita, input itu bisa berasal dari panca indera, yaitu mata, hidung, mulut, kemudian telinga, tangan, ataupun kaki. Setelah node memproses input tersebut dan menghasilkan suatu output, ya, menghasilkan informasi. Nah, filosofinya, jika panca indera kita, ya, yaitu ada 5, ya, panca indera 6 berarti paranormal atau indigo, ya. Tapi manusia yang normal memiliki 5 panca indera, yaitu mata, hidung, mulut, telinga, kemudian peraba atau kulit. Ya. Jika menerima input tersebut, akan diproses oleh neuron. Nah, neuron ini akan memberikan informasi. Misalkan di depan kita ada makanan, kemudian dari mata memproses gambar makanan itu, kemudian memberikan informasi bahwa, oh, ini bakso, ini sate. Kemudian apabila kita mendengar, ya, ada kucing, ya, mendengar misalkan meong, seperti itu. Nah, kemudian mengirim informasi ke neuron, ke otak kita. Kemudian otak kita memproses dan hasilnya bisa membedakan, oh, meong itu adalah suara kucing, bukan suara anjing. Kemudian kita bisa mencium, ya, mencium ini wangi. Nah, kemudian mengirim ke neuron kita. Nah, wangi ini, ya, akan memproses, oh, wangi ini dari parfum atau dari bunga. Kemudian informasi dari proses neuron tersebut dalam otak kita membedakan wangi ini dari parfum. Kemudian indera peraba kita, kulit, ya, ketika kita merasakan, ya, memegang gelas. Nah, gelas ini kita proses dingin atau panas. Kemudian informasi tersebut, ya, akan menghasilkan informasi, yaitu dingin atau panas. Kemudian hasil yang didapat bahwa gelas yang kita pegang adalah dingin. Nah, neural network mengambil filosofi atau model dari otak manusia, input dari panca indera kita, kemudian neuron akan memproses, mengambil keputusan, yaitu dapat membedakan sesuai dengan
kelas masing-masing. Mahasiswa sekalian, semoga memahami model dari neural network yang meniru dari otak manusia dan panca indera sebagai inputnya. Selanjutnya, yaitu arsitektur neural network. Ya, di sini gambar seperti ini ya, dari neuron otak tadi yang kita modelkan ya dalam arsitektur neural network memiliki input layer, hidden layer, output layer ya. Nah, input layer ini ya, arsitektur ini memiliki 2 hidden layer ya. Input layer memiliki 4 node ya. Ini neuron ya, neuron atau node ya, ada 4 untuk input layernya. Hidden layer pertama memiliki 5 ya node, hidden layer kedua memiliki 7 node, dan output layer ya atau kelas yang akan kita prediksi ya, yaitu ada 3 ya. Ini input layer ini kalau kita filosofikan dalam tubuh kita bisa kita input misalkan mata, telinga, hidung, kemudian indera perabanya di situ. Nah, untuk proses neural network ini, ya, ini prosesnya bisa forward, maju, atau back, ya, mundur proses perhitungannya. Nah, inputnya neural network, ya, itu kita simbolkan dengan X. Kemudian ada namanya W, itu bobot. Kemudian ada B, namanya itu bias. Ya. Nah, dari input yang tadi 4 panca indera kita, kemudian kita bisa mengklasifikasikan misalkan 3 kelas, ya. Kelas untuk membedakan ini gambar, ini penciuman, ini perasa, misalkan. Nah, neural network ini ya, input layer ini tidak harus 4 ya, bisa 3, bisa 5, bisa 6 ya. Ya, tergantung dengan fitur ya di dalam misalkan fitur atau data inputnya di situ. Kemudian hidden layer ya, ini kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, kenapa kebutuhannya? Yaitu ya sesuaikan ya dengan sistem machine learning atau deep learning yang kita rancang ya. Tujuannya untuk mencapai kinerja yang maksimal ya, atau kita ukur misalkan menggunakan akurasi atau error, akurasi tertinggi atau error yang terkecil. Nah, ini arsitektur dari neural network yang proses perhitungannya ini jumlah bobot ditambah bias ditentukan sebuah aktivasi yang nanti slide berikutnya Pak Afif akan menjelaskan. Nah, aktivasi ya ini untuk menentukan input dari neural network tadi yang kita hitung ya. Nah, aktivasi itu ada 2, yaitu aktivasi linier atau non-linier. Nah,
aktivasi ini ada 4, yaitu aktivasi sigmoid, ya, tan, relul, mis, ya. Yang slide berikutnya Pak Afif jelaskan. Nah, sigmoid function termasuk dalam aktivasi non linear, ya. Nah, aktivasinya ini ya akan menerima input yang bernilai nyata ya dalam kisaran 0 sampai 1 ya. Jadi setelah kita hitung ya input kali bobot ditambah bias yang disimbolkan dalam Z, ya, simbol ini adalah sigma, ya. Jadi sigmoid atau sigmoid function atau fungsi aktivasi ini disimbolkan dalam sigma, ya. Z dari hasil perhitungan W kali X, ya. W adalah bobot, X adalah input, ya, atau fitur ditambah dengan B. W dan B, ya, hasil dari random acak, ya, dalam proses perhitungan neural network yang kita aktivasi, ya. Ini kita menggunakan aktivasi sigmoid yang nilainya 0 sampai 1. Nah, gambarnya adalah seperti ini, ya, fungsi aktivasinya. Di bawah ini adalah persamaan dari sigma, ya, dikali W bobot, ya, dikali X adalah input ditambah bias. Yang arsitektur yang sebelumnya slide tersebut jumlah X-nya misalkan ada 4, bobotnya random, ya, jadi dibangkitkan secara acak, biasnya acak, menghasilkan Z, ya. Nah, Z ini, ya, kemudian menggunakan aktivasi sigmoid dengan persamaan 1/1 tambah eksponen strip Z, ya, nanti menghasilkan fungsi aktivasi sigmoid dengan nilai 0 sampai 1. Selanjutnya, fungsi aktivasi tan function merupakan aktivasi dari non linear, ya. Aktivasi ini akan menerima input nilai bernilai nyata dan nilai tersebut ke dalam rentang min 1 sampai 1. Jadi nilai dari hasil Z tadi, bobot kali input ditambah bias, ya. Kemudian nilai dari aktivasi ini, ya, itu rentangnya itu min 1 sampai 1. Sedangkan sigmoid tadi 0 sampai 1. Nah, itu nanti berpengaruh pada target, ya. Selanjutnya ada fungsi aktivasi rel function. Rel adalah singkatan dari reflected linear unit. Pada intinya relu ini hanya sebuah pembatas pada bilangan 0, ya. Jadi untuk nilainya, ya, apabila kurang dari 0, ya, inputnya itu akan 0. Apabila X-nya lebih dari 0, maka X sama dengan X. Jadi jika nilai X-nya itu kurang dari 0 akan dibatasi dengan 0, dan jika lebih sesuai dengan nilai X-nya untuk aktivasi jenis relul function, ya. Selanjutnya ada miss function. Nah, miss function adalah aktivasi non monotonik yang bersifat self regulated. Fungsi miss, ya, secara konsisten
meningkatkan akurasi arsitektur neural network dibanding ReLU. Nah, MIS function ini merupakan perbaikan dari ReLU. ReLU perbaikan dari sigmoid dan tan. Nah, untuk nilai ya dari MIS ya ini grafiknya ya seperti dari ReLU ya. Jika kurang dari 0 maka 0, jika lebihnya ya dia mengikuti ya, hampir mirip dengan ReLU. Tapi merupakan perbaikan aktivasi untuk meningkatkan performa dari neural network. Baik, terima kasih untuk perkuliahan pertemuan kedua neural network ini pada mata kuliah Deep Learning. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Pak Afif akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih.